Untuk melakukan impor saldo awal pada Accurate, kita bisa membuka database dari Accurate, dan dalam hal ini kondisi database ini masih kosong ya. Pada saat kita klik database yang kosong tersebut, akan muncul tampilan seperti ini untuk diisikan informasi perusahaan. Seperti pada contoh ini, misalnya untuk nama perusahaannya adalah PT Surya Furniture. PT Surya Furniture. Kemudian kategori usahanya adalah distributor. Dan misalnya kita pilih cut off-nya 31/12/2023. 2022 ya. Ini misalnya ya. Misalnya diumpamakan bahwa perusahaan akan menggunakan Accurate untuk semua transaksi bisnis per tanggal 1 Januari 2023. Maka tanggal mulai data untuk cut off-nya adalah 31 Desember 2022. Untuk metode biaya persediaan, kita asumsikan perusahaan menggunakan first in first out, dan kita klik button selanjutnya. Nah, di bagian yang kedua ini untuk akun perusahaan, di sini ada pilihan untuk centang dan tidak untuk proses penyiapan akun perkiraan. Nah, karena perusahaan di simulasi ini dia ingin menggunakan daftar akun perkiraan yang didesain sendiri, maka ini di-uncheck ya, karena kalau kita centang di sini berarti kita ingin daftar akun perkiraan itu dibuat secara otomatis oleh Accurate. Nah, kemudian klik selesai. Sementara klik selesai, biasanya ada sedikit waktu yang dibutuhkan untuk menunggu prosesnya. Oke. Langkah pertama adalah kita atur dulu preferensinya di menu pengaturan. Untuk semua kelengkapan informasi perusahaan, jika ada diketahui di soal, kita isikan seperti ini. Nomor fax, nomor telepon, kemudian email juga. Nah, ini perhatikan di bagian email ini, pastikan adalah dalam format email yang memiliki @ dan .com-nya di sini. Oke, setelah itu misalnya contoh, diketahui alamat ya, seperti ini, Jalan Kelapa Gading Utara. Untuk kabupaten kita search DKI misalnya di auto search, dan dia akan mengisi secara otomatis provinsi dan negara. Kode pos kita menyesuaikan seperti apa yang diketahui di soal, seperti ini, dan jangan lupa disimpan. Selanjutnya masih di menu pengaturan, sebenarnya kita akan atur fitur yang ada di subtab perusahaan, penjualan, pembelian, persediaan. Namun oleh karena beberapa itu sudah default by Accurate dan kebetulan cocok dengan simulasi, maka ini kita abaikan dulu. Kita menggunakan apa yang sudah default dari Accurate Online ya. Tetapi selanjutnya kita harus cek dulu untuk mata uang perusahaan. Dalam simulasi ini, mata uang perusahaan menggunakan lebih dari satu, yaitu IDR dan Singapura Dollar. Nah, di sini mata uangnya itu default adalah Indonesian Rupiah. Jadi karena kita menggunakan lebih dari satu mata uang, kita menggunakan Singapura Dollar, maka kita pilih, kita ketikkan di data baru itu Singapura Dollar, maka kita akan ada pilihan untuk Singapura Dollar ini, dan kemudian kita simpan. Nah, kita bisa melihat bahwa sudah ada dua file ya, ada dua data mata uang yang sudah didaftarkan. Selanjutnya di menu pajak. Nah, di menu pajak ini juga sudah di default PPN-nya. Di sini otomatis 11% oleh karena mengikuti dengan aturan pajak sekarang. Cuman kalau seandainya ya akan ada perubahan presentasi PPN, tempat perubahannya itu ada di field presentasi. Misalnya contoh 10% ya. Kemudian kita tinggal save saja.
Nah, selanjutnya kita akan impor chart of account, tempatnya ada di buku besar, menu akun perkiraan. Kalau kita klik triple line, di sini belum ada ya. Oh, ini sudah ada daftar akun. Tapi ini default by Accurate Online. Jadi kita akan impor dan akan update ya. Di sini kita klik impor, kemudian kita pilih file ya. Misalnya ini daftar akun yang sudah disiapkan ya untuk diupload. Kita unggah, lanjutkan, kemudian ini lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Jadi kalau ada data yang sama atau yang sudah default dari Accurate Online, kita lakukan update data. Ini dimaksudkan agar file Excel kita itu bisa masuk ke dalam Accurate Online ini. Kita klik lanjutkan dan menunggu proses impor data dari akun perkiraan ini, dan sesuai dengan jumlah row pada file Excel yang diimpor tadi 72, maka seharusnya 72 data juga berhasil diproses seperti pada tampilan ini. Dan kita klik tutup ya. Di sini ada 72. Oke. Setelah itu kemudian kita beralih ke impor data yang lain. Seperti contoh kita akan impor barang dan jasa. Namun sebelum impor barang dan jasa, di file Excel itu ada kategori barang ya. Kategori barang yang menjadi persediaan dari perusahaan. Di sini defaultnya umum, tetapi kategori barangnya adalah kursi dan kemudian ada kategori meja. Nah, simple kita tinggal ketik nama dan simpan, maka di sini sudah ada tambahan dua kategori barang, yaitu kursi dan meja, selain yang sudah default yaitu umum. Kemudian kita perlu juga menyiapkan gudang ya. Gudang di sini default by Accurate Online adalah utama, tetapi kita ingin simpan barang kita itu di dua gudang, yaitu gudang depan dan gudang belakang. Sama proses untuk membuat gudang, jadi tinggal ketik dan kemudian kita simpan. Nah, ini sudah ada gudang depan dan belakang, bukan? Selanjutnya kita akan import barang dan jasa. Kita ke subtab persiapan data perusahaan dan kita klik barang dan jasa, import datanya, klik icon folder dan kemudian misalnya kita pilih file yang isinya adalah daftar barang seperti ini. Daftar barang, open, kemudian klik unggah. Nah, untuk pemetaan kolom data ini tidak perlu karena sudah disesuaikan nama-nama pada kolom di Excel itu sudah sesuai dengan kolom data accurate yang tersedia untuk barang dan jasa. Kita klik lanjutkan dan seperti biasanya akan tampil 5 data awal preview dari Excel yang sudah dipetakan. Ini untuk meyakinkan kita bahwa tampilan yang akan masuk akan seperti ini ya. Kemudian lanjutkan dan nanti dia akan berhasil impor 12 data sesuai dengan jumlah data di Excel ya. Nah, setelah itu kemudian kita lanjutkan dengan impor pelanggan. Misalnya kita sudah siapkan daftar pelanggannya, kemudian kita klik unggah, lanjutkan, jangan lupa lakukan update data, dilanjutkan lagi dan proses impor data berlangsung sebentar. Nah, ini 6 data berhasil diproses dan memang daftar pelanggan di file Excel yang saya impor ini adalah 6 data ya. Kemudian untuk pemasok, kita klik impor data, kemudian kita pilih misalnya file yang kita sudah daftarkan pemasok kita di perusahaan, kemudian klik unggah. Lanjutkan, jangan lupa update data dan klik lanjutkan. Setelah impor data, ada 6 data yang berhasil diimport sesuai dengan jumlah row yang ada di Excel juga. Langkah terakhir adalah untuk impor adalah di menu aset tetap. Kita define dulu kategori aset sesuai dengan daftar yang ada di simulasi kita itu. Kategorinya adalah tanah, simpan, kemudian ada gedung,
kemudian ada peralatan. Nah, ini buktinya di triple line ini kita bisa melihat ada 3 kategori aset, yaitu gedung, peralatan, dan tanah. Setelah itu baru kita boleh impor aset tetap. Kita ke menu aset tetap, klik aset tetap. Di triple line seperti ini, di bagian tengah atas ada menu untuk impor data. Kita klik file yang berisi daftar aset tetap, sudah disiapkan sebelumnya, dan kemudian kita klik unggah. Nah ini ya, seperti ini nanti previewnya. Kemudian kita lanjutkan. Ini akan berhasil sesuai dengan jumlah row yang ada di Excel, yaitu 4 data ya, berhasil diproses. Nah, paling terakhir sekali adalah kita harus melakukan yang namanya proses akhir bulan. Ini kita harus buat di menu perusahaan dan pilih menu proses akhir bulan. Pilih bulan cut off. Dalam hal ini simulasi kita Desember dan tahunnya 2022. Di mana 1 Singapura dolar itu nilai tukarnya ke rupiah adalah 9.800. Jadi proses akhir bulan ini dimaksudkan adalah untuk menghitung nilai akumulasi depresiasi sejak fixed asset itu dibeli hingga pada masa cut off, yaitu Desember 2022. Kemudian fungsi yang kedua dari proses akhir bulan ini adalah untuk menghitung secara otomatis transaksi selisih kurs ya. Kalau kita sudah yakin dengan pilihan kita ya, sudah memastikan tepat, maka kita klik save. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 1 kali kita buat proses akhir bulan dalam rangka untuk impor saldo awal. Jadi begitulah step di Accurate untuk impor saldo awal. Dan kita bisa view saldo awal perusahaan ini di menu daftar laporan. Kita bisa buka neraca standar. Jadi di daftar laporan ini ada daftarnya di bagian kiri, kategorinya, dan kemudian jenis laporannya di sebelah kanan. Jadi ini defaultnya di keuangan dan kita ke kanan di sini. Coba kita pilih neraca standar, di mana kalau kita ingin tahu saldo awalnya berapa setelah melalui beberapa proses sebelumnya, kita tampilkan, maka semua aset, liability, dan equity itu akan masuk ke sini. Akan tampil ya, akan tampil di neraca standar punyanya PT Surya Furniture. Jadi seperti itu contohnya ya. Kas IDR, piutang usaha, baik IDR maupun SGD, dan seterusnya. Jadi begitulah cara-cara impor saldo awal di Accurate Online. Semoga video ini membantu.